Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Inraedu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita menghadapi uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan supaya kita dengan mudah lulus UKM PPG. Nah, sebelum kita lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, langsung saja kita bahas bagaimana sih caranya supaya kita bisa dengan mudah menghadapi tips atau cara-cara menghadapi uji kinerja PPG dalam jabatan. Nah, yang pertama tentunya adalah modal utama dari segala modal adalah menjaga kesehatan. Nah, ini pasti yang kalian utamakan atau kita utamakannya itu jaga kesehatan. Jangan sampai esok hari mau UKIN lalu Anda begadang semalaman sebelumnya buat beresin itu perangkat KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, usahakan beres 2 hari sebelumnya. Dan kalaupun H-1 masih ada pekerjaan, maka jangan sampai larut malam. Dijamin esok akan KO. Nah, maka banyak teman saya yang seperti ini. Jadi, manajemen waktu adalah suatu hal yang krusial. Sebagus apapun perangkat pembelajaran, kalau kitanya, ya pengelolanya yang di kelas juga akan kurang maksimal gitu ya. Jadi jangan main-main dengan kesehatan. Jadi intinya yang pertama adalah tentunya kita harus wajib menjaga kesehatan. Karena kalau misalkan kita kurang fit, nanti kita akan tampilnya itu kurang maksimal gitu ya yang kita tampilkan. Meskipun perangkat pembelajaran sebagus apapun, kalau misalkan kita tidak sehat, tentunya apapun itu pasti kurang maksimal. Itu yang pertama adalah tentunya jaga kesehatan. Yang kedua, yang kedua, persiapkan perangkat pembelajaran yang terbaik. Saat UKIN, pastikan Anda siapkan materi belajar yang paling Anda kuasai. Kan hanya satu pertemuan saja, jadi gak sejalan dengan kurikulum sekolah juga nggak apa-apa. Kalau saya sih begitu. Nah, aplikasikan apa yang dipelajari saat workshop dengan baik, mulai dari perencanaan RPP, pemilihan kata dalam indikator, media, metode, sintak belajar, evaluasi, dan lainnya. Pokoknya harus lengkap karena penguji sangat membaca detail itu RPP yang kita buat. Nah, di akhir sesi pun juga saat adanya bagian refleksi tetap masih ada kesalahan, tapi kalau saya sih yang penting 80% komponen RPP dan pembelajaran terlaksana baik itu udah sangat bagus lah. Nah, pokoknya jangan sampai ada hal dalam RPP yang tidak terlaksanakan dalam praktik UKIN. Nah, jadi yang kedua, selain kita tadi yang pertama menjaga kesehatan, barulah kita mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terbaik. Nah, perangkat pembelajaran yang terbaik, kalau saya pada saat itu, saya bisa memilih dari perangkat pembelajaran yang sudah kita upload pada sebelumnya gitu ya, yang sudah kita buat pada sebelumnya, akan tetapi kita sempurnakan lagi apa saja yang kurangnya gitu ya, yang kurangnya yang sudah diupload pada PPL gitu ya, yang sudah dipakai pada PPL, yang kurangnya itu apa, terus juga materi-materi pembelajaran yang tentunya yang sudah kita kuasai itu apa, metode pembelajaran yang mungkin anggap Bapak dan Ibu guru itu sangat mudah boleh dipakai dalam pelaksanaan ujian UKIN ini. Jadi, siapkan perangkat pembelajaran yang terbaik dengan semaksimal mungkin gitu ya, seperti itu. Oke, yang ketiga tentunya komunikasi dengan dosen atau guru penguji atau guru pamong ya, seperti itu. Silakan konsul dengan dosen dan guru penguji agar RPP Anda semakin baik.
gitu ya, semakin baik. Dengan begini, kita tahu apa keinginan penguji sehingga bisa kita siapkan apa saja. Jangan sungkan pokoknya untuk mendatangi dan diskusi dengan guru pamong atau dosen penguji Anda. Seperti itu, biar nanti kalau ada masukan sebelum kita tampil, sebelum kita melaksanakan pembelajaran gitu ya, kalau ada sebelumnya ada masukan itu kan lebih baik daripada nanti kita tidak komunikasi sama sekali dengan dosen, dosen penguji ataupun dengan guru penguji atau guru pamong tersebut seperti itu. Dan yang terakhir tentunya kita harus selalu berdiskusi dengan teman seperjuangan gitu ya, dengan teman kelas kita gitu ya, dengan teman kelas PPG kita. Nah, salah satu penyemangat kita adalah teman seperjuangan PPL PPG atau teman seperjuangan PPG dari awal sampai sekarang saatnya mengikuti ujian UKM PPG ini. Nah, silakan bangun komunikasi, saling menguatkan, dan diskusi model pembelajaran terbaik dengan rekan-rekan Anda. Karena siapa lagi yang bisa membantu selain teman Anda? Jangan ada yang individual tapi kolaborasi. Nah, jadi jangan sampai kita itu masing-masing ya atau individu karena misalkan kita itu terbaik ataupun merasa diri lebih baik gitu ya seperti itu, akan tetapi kita itu perlu mendapatkan masukan atau perlu mendapatkan koreksi dari teman-teman kita. Salah satunya adalah kita dengan melaksanakan diskusi dengan teman seperjuangan seperti itu. Ya, jadi jangan ada yang individual, jangan ada yang masing-masing, melainkan harus tetap berkolaborasi seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa tips atau beberapa cara menghadapi UKIN dengan maksimal, dengan lancar, supaya kita bisa lulus dalam mengerjakan UKIN ini. Di antaranya tadi yang pertama adalah tentunya dengan selalu menjaga modal utama, dan yang pertama modal utama dan yang paling utama adalah modal kesehatan. Ya, modal kesehatan. Selain kita menjaga modal kesehatan kita dengan fit, lalu kita mempersiapkan apa sih yang akan kita pakai pada saat pelaksanaan UKIN ini, pada saat melaksanakan uji kinerja ini, yaitu dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terbaik. Nah, setelah kita sehat, apapun yang ingin kita lakukan pasti dilakukannya dengan maksimal, yaitu dengan mempersiapkan. Tadi yang pertama adalah menjaga kesehatan. Yang kedua adalah tadi mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terbaik yang dapat Bapak Ibu kuasai, baik itu dari segi materi, baik itu dari segi model pembelajaran gitu ya. Karena harus runtut, harus kita laksanakan sesuai dengan RPP yang kita buat dan nanti diajukan kepada dosen penguji maupun guru penguji. Tentunya yang ketiga selain yang kedua tadi mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terbaik. Yang ketiga tentunya kita harus berkomunikasi atau berdiskusi setidaknya dengan guru pamong. Kalau misalkan kita belum sempat dengan dosen penguji, akan tetapi lebih baik kita harus komunikasi dengan dosen penguji serta guru pamong atau guru penguji. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu berdiskusi dengan teman seperjuangan. Nah, itu adalah beberapa tips mudah dalam menghadapi uji kinerja. Uji kinerja itu ya insya Allah lulus dengan mengikuti beberapa tips seperti ini. Dan saya doakan Bapak dan Ibu guru pada tahun ini dapat meraih sertifikat atau dapat meraih guru profesional sesuai dengan keinginan kita ya. Sekian tipsnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.